Hai Voltagers, apa kabar kalian? Pasti luar biasa kan? Seneng banget ya hari ini bisa ketemu di Voltage Online Service. Kadang sedih ya, kita nggak bisa ketemu secara langsung. Tapi kalau dipikir-pikir, banyak loh hal yang bisa bikin kita bersuka cita. Contohnya, gadget yang kamu pakai sekarang, koneksi internet, listrik. Sepertinya hal-hal ini sederhana, tapi tanpa semua ini kita nggak sadari, kita nggak bisa loh ibadah secara online. Kita bisa bersyukur untuk hal-hal itu teman-teman. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ya Bapa, kami sangat bersyukur buat hari baru yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, kami sangat rindu untuk masuk kembali dalam hadirat-Mu. Bawa kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Bawa kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk fokus, supaya kami bisa mendapatkan berkat yang penuh daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, hati kami siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Gimana? Udah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita muji nama Tuhan. Let's praise Jesus. When I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me and you cause my heart to sing. For you make me come alive again. You make me come alive again. Let's jump, come on. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Woo! Clap your hands. Come on, let's see. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. 'Cause you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Everybody dance, come on. Hey. Come on, see you are good. You are good. You are good. And you are good. 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 Come on, give him a shout of praise. Hallelujah. Sebab Tuhan adalah segalanya, amin. Kita puji Dia sama-sama ya. Here we go. Kita akan bersama-sama kunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah
segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Lebih tinggi lagi. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari semuanya kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lagi gabut nih. Enaknya ngapain ya? Aha, cek Instagram. Kemarin aku ada upload foto keren. Ada yang komen nih. Badannya editan ya bro. Ngomong apaan sih? Latihan tiap hari nih. Nah, ada yang komen lagi. Foto terepik 2020. Wah, pasti dong. Tapi yang like kok dikit ya? Apa aku salah angle ya? Rafa, gak boleh kayak gitu. Kamu harus bisa mengendalikan perasaanmu. Teman-teman Voltage, kalau Kak Rafa bisa belajar untuk mengendalikan perasaan, so are you. You can control your feeling too. Katakan bersama-sama, I can control my feeling. We love you, Holy Spirit. Come and touch our heart and change our mind just to be more like you. Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let's everybody worship Him. Come, Holy Spirit, fall on me now. We need you. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I grow to love you more.
presence. Your anointing come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you, Lord. No one else like you. No one else like you. Holy Spirit, we honor you here. We honor you, Lord. Your presence is here. Come on, everybody, lift up your voice. Worship the one and only, the closest ones. Holy Spirit, we love you. Just sing this simple song. Holy Spirit, we love you. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Holy Spirit, we love you. Yes, we do. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Amen. Nothing else matters than to be here, oh Lord. We worship you. Let everybody raise your hands and sing. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We love you so much, Holy Spirit. You are here, you are so close to us, and now we are ready to hear your words. Come and bless through the words of God. In the name of Jesus we pray, amen. Mood swing, siapa sih yang gak pernah ngalamin yang namanya mood swing? Biasanya orang muda dibilang pasti mood swing.
Dan kita suka berpikir nanti waktu dewasa mungkin hilang-hilang sendiri. Padahal kenyataannya adalah kalau nggak dipelajari dengan sengaja dan nggak segera ditangani, mood swing itu akan tetap ada sampai kita nanti dewasa loh. Orang-orang banyak yang bilang kalau orang muda ini kurang pengalaman, jadi kurang berhikmat di dalam menjalani dunia ini. Padahal syukurnya adalah karena kita di gereja, kita dapat firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang kasih kita hikmat loh dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan itu selalu mengajari hal-hal yang baru. Jadi gak tunggu kita melakukan kesalahan dulu baru kita belajar. Dan gak nunggu kita harus ada pengalaman ini dan itu. Karena firman Tuhan itu mencegah kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya gak perlu terjadi. Dan sebenarnya kalian ada yang tahu gak sih mood swing itu apa? Jadi swing itu sendiri artinya adalah keadaan atau kondisi yang ada di luar kita. Jadi kita gak bisa kendalikan karena kondisinya ada di luar, jadi it's out of our control. Jadi itu ada di luar kita. Dan pasti kita semua pernah ngalamin dong yang namanya cemas atau gelisah. Dan it's normal, itu feeling yang sangat normal. Semua orang pasti pernah ngerasain. Tapi meskipun kita ngalamin hal tersebut, kita boleh merasakannya. Tapi kita gak boleh hidup di dalamnya. Kita gak boleh hidup dengan dikendalikan sama feeling gelisah atau cemas itu. Kita gak boleh hidup diombang-ambingkan sama keadaan yang ada di sekitar kita. Sedangkan kalau mood itu sendiri adalah perasaan. Kalau swing itu di luar kendali kita, di luar kontrol kita, perasaan ini adalah hal yang ada di dalam kita. Jadi kita bisa kontrol, kita bisa kendalikan. Dan kabar baiknya adalah mood swing itu bisa kita kendalikan loh. Ada beberapa cara untuk kita bisa mengendalikan yang namanya mood swing. Yang pertama adalah jangan berlebihan. Orang-orang banyak yang bilang kalau misalnya kepribadian itu menjadi sebuah label untuk mengenali seseorang. Jadi contohnya ya, kalau misalnya ada orang yang antusias, orangnya energik, cheerful, ceria, hangat, pasti labelnya adalah sanguin tingkat tinggi nih. Terus ada juga orang yang pembawaannya lebih ke mellow, lebih gampang nangis, nonton drama Korea nangis, ada apa dikit nangis. Pasti dikasih label melankolis nih. Tapi guys, kalau di dalam Tuhan cuma ada satu kategori, yaitu semakin serupa dengan Tuhan. Jadi apa kata dunia, apa yang menjadi label dunia itu gak boleh jadi patokan kita. Kita gak boleh ditentukan sama apa kata orang. Kalau orang bilang kita melankolis, ya udahlah aku melankolis kok, gak apa-apa lah aku sedih-sedih terus. Gak boleh kayak gitu, kita harus semakin serupa sama Tuhan. Jadi waktu kita semakin serupa sama Tuhan, kita tuh gak melakukan apa yang menjadi mood kita. Kita gak ditentuin sama apa keadaan yang ada di luar kita. Kita baca sama-sama ya di Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 4. Kakak bacain dulu ya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya. Dan ayat 4. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Jadi semua itu ada waktunya guys. Ada waktunya kita buat happy, ada waktunya kita buat sad. Semua itu ada terjadi di luar kontrol kita. Kita gak bisa kendaliin kan. Kita hari ini mau dapat yang baik atau yang buruk. Jadi waktu kita happy, jangan terlalu yang happy banget. Dan waktu kita sad juga jangan terlalu down sampai kita benar-benar sedih. Karena semua itu ada waktunya. Jadi kalau misalnya ada orang lain nih yang bikin kita muji kita mungkin, jadi kita happy. Terus orang yang sama juga bisa bikin kita bete di hari yang sama mungkin. Karena manusia itu terus berubah. Dan jangan sampai kalau ada orang yang nyakitin kita langsung ngecap mereka atau ngasih label mereka sebagai ih orang jahat nih kayak gitu. Karena manusia itu terus berubah. Bisa aja besok dia berubah jadi orang yang lebih baik. Terus gimana sih caranya supaya kita itu bisa tetap tenang, tetap gak berlebihan? Adalah yang cuma satu cara, yaitu download damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Selama kita penuh, setiap pagi kita datang ke Tuhan, kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, pasti waktu ada orang lain, keadaan di luar kita yang buat kita jadi berubah-ubah. Misalnya nih, ada orang yang bikin kita happy waktu itu. Kita gak akan terlalu yang happy banget karena kita sendiri udah penuh sama sukacita dari Tuhan.
Dan waktu ada orang yang bikin kita sedih, mungkin nyakitin atau ngefitnah kita, it's not the end of your world. Jadi itu gak akan jadi sesuatu yang bakalan bikin kalian sedih banget, karena kalian udah punya damai sejahtera dari Tuhan. Jadi mood kalian itu gak cuma ditentuin sama apa kata orang, tentang orang muji atau orang nyakitin, karena kita udah penuh lebih dahulu dari Tuhan. Jadi jangan lupa ya, untuk selalu download damai sejahtera dari Tuhan. Jangan terlalu berlebihan, terima sukacita dari Tuhan, dan be secure. Setelah kita sudah mendownload sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, Kak Esra ada tips nih. Gimana untuk menang dari perasaan? Ada 2. Yang pertama, menang akan perasaan sedih. Kita buka satu ayat ya. Ayatnya ada di Mazmur 34, ayatnya yang ke-19a. Kita bacain. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Aduh, yang patah hati. Ya maksudnya itu yang sedih. Tahu nggak? Sedih itu, Tuhan juga ikut sedih loh kalau ngomongin kita sedih. Kalau sekeliling kita buat kita sedih, ada satu tips ini. Ingat, kalau Tuhan itu selalu sama kita. Contoh, walaupun hari ini ya kita mengalami hal yang tidak amat enak. Contoh, bangun pagi, sudah dimarahin. Sampai sekolah, ternyata lupa bawa barang. Sudah lupa bawa barang, entah kenapa hari itu teman-teman rasanya nggak enak gitu sekeliling itu. Habis itu pulang harus les sampai malam. Pulang sekolah harus ngerjain PR. Sebenarnya kalau kita ikuti perasaan kita bisa aja loh sedih. Iya hari ini kok ngerasa nggak enak banget. Kalau kita ikut perasaan terus, iya hari ini sudah kenapa ya temanku hari ini ngomong gak enak sama aku. Hari ini kena marah lagi. Kalau kita berlarut-larut sama perasaan sedih, ya sudah. Sampai hari itu selesai kita akan sedih. Tapi kalau kita ingat, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Bukan mungkin gak patah karena cinta. Bukan. Kalau kita sedih, Tuhan itu dekat sama kita. Jadi resep bahagia itu apa sih? Kalau kita pingin bahagia, perasaan kita bahagia, ya udah jangan sedih. Lihat segala sesuatunya, itu ada Tuhan di dalamnya. Kalau sampai kita bikin salah, jangan sampai berlarut-larut. Tuhan pasti ampuni. Gak perlu sampai kita itu trauma jadi sedih berlarut-larut. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu juga gak pingin kita itu sedih sampai berlarut-larut. Tuhan itu gak pingin kita itu kecewa sampai berlarut-larut. Tuhan itu menciptakan kita supaya kita itu bahagia, bukan sebaliknya. Gimana caranya menang? Ingat aja, Tuhan itu deket sama orang yang rasanya sedih gitu. Karena Tuhan itu pingin tahu gimana sih keadaanmu. Tiap hari, Tuhan itu merhatikan perasaanmu. Jadi pilih untuk bahagia dan bukan sedih. Itu perasaan sedih. Yang kedua, marah. Wah ini yang marah ini. Kita buka satu ayat lagi ya. Yakobus 1 ayatnya yang ke-19b. Hendaklah Yakobus 1 ayat yang 19b. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata, dan juga lamban untuk marah. Ini nih. Kak, aku tuh orangnya emang kayak gini. Gak bisa aku tuh berubah. Wes pokoknya itu kalau ngomong ngegas. Maksudnya ngegas itu selalu pakai nada tinggi. Gak bisa kak, karena keluarga aku emang ngomongnya gitu. Kak Esra percaya setiap orang bisa berubah. Kak Esra percaya setiap orang itu kalau marah pasti juga ada rasa gak enaknya juga dalam hati. Itu tandanya apa? Tuhan itu gak berkenan kalau kita sampai marah-marah dan berbuat dosa. Kita itu anak Tuhan. Kalau ada buah roh ngomong pengendalian diri, kalau ada buah roh itu ngomong kita itu bisa sabar. Kalau Roh Kudus ada di hidup kita itu juga bisa jadi orang yang sabar dan gak gampang marah. Ayat ini sudah ngomong, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kalau ada situasi nih, sudah lagi ngerjain PR, serius-serius, tiba-tiba adik ganggu, nyenggol tangan kek. Atau pas sudah serius-serius menggambar sesuatu, tiba-tiba teman kita di sekolah godain kita, narik-narik rambut. Jangan sampai apa yang kita ucapkan,
Apa yang jadi tindakan kita itu juga menunjukkan kalau kita marah. Kita kasih satu tips. Kalau sudah keadaan kayak gitu, lakukan satu hal. Sudah ngerjain serius-serius nih, tiba-tiba disenggol. Mau marah. Ada kesempatan. Ingat, tarik nafas aja dulu. Katakan, ya udah. Kalaupun harus menghapus atau kasih koreksi, ya sudah lakukan. Lebih baik energi kita pakai untuk memperbaiki daripada untuk marah-marah. Gunakan energi kita dengan baik daripada kita harus kamu itu terus marah-marah, bentak-bentak. Energi meluap-luap. Mending kita ya udah diperbaiki aja yang salah. Maafin dia. Kak, ngomongnya gampang. Kalau pas kejadian, mungkin awal-awal kalau umpamanya kita sering punya perasaan yang marah, mungkin awal-awal susah. Tapi kalau kita mau ada keputusan untuk berubah, Tuhan pasti bantu. Allah Roh Kudus pasti tuntun. Esra percaya itu. Nggak mungkin Tuhan kalau umpamanya kita mau berubah jadi lebih baik, kita dibiarkan. Enggak. Kalau kita mau berubah jadi lebih baik dan lebih benar, Tuhan pasti tuntun. Allah Roh Kudus pasti sertai kita. Pilih untuk menang dari perasaan kita. Entah itu sedih, entah itu marah. Kalaupun kita gampang marah, putuskan. Sekarang juga, aku nggak mau jadi orang yang gampang sedih. Aku nggak mau jadi orang yang gampang marah. Perasaan ini kita yang punya. Kita yang bisa kendalikan. Pilih untuk menang dari perasaan ini. Ada satu cerita nih. Daud habis menang dari perang. Ternyata dia pas pulang ke Ziklag, dia lihat kotanya, dia lihat keluarganya, lihat keluarga orang-orang yang ikut sama dia. Kotanya hangus, orang-orang yang mengikuti dia, keluarga-keluarganya itu semua direbut sama suku Amalek. Habis menang perang, bayangkan. Happy banget, iya happy banget pasti. Tapi tiba-tiba dia pulang. Keadaannya itu memaksa dia untuk sedih. Apakah Daud sedih? Bukan cuma itu aja. Sudah tahu kenyataan, dia habis menang perang, dia ngalami hal yang gitu. Sebenarnya dia juga dia bisa juga untuk ngalami yang rasa kecewa sama Tuhan, pasti bisa. Ya habis menang perang disertai Tuhan kok, tapi keluarganya gak dilindungi. Tapi kita lihat satu hal lagi. Setelah sudah tahu kenyataan kayak gitu, tahu orang-orang yang ikut perang sama Daud, malah mau melempari batu. Sama siapa? Sama Daud. Daud amat sangat terpojok saat itu. Sudah sedih, sudah bisa kecewa sebenarnya. Dia malah mau dilempari batu sama orang-orang yang ikut dia perang. Karena orang-orang itu merasa, aku ikut kamu perang, kita menang tapi kok keluarga kita gak dilindungi. Sudah menang perang, jatuh. Karena lihat kenyataannya keluarganya kayak gitu, diambil sama suku Amalek. Habis itu mau dilempari batu, itu sudah amat terpojok. Sudah paling gak enak menurutnya Kak Esra. Tapi lihat apa yang dilakukan sama Daud. Alkitab mencatat, dia memperkuat kepercayaannya sama Tuhan. Dia memutuskan untuk tidak ikut perasaannya. Dia menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Seenggak enak apa sih hidup kita hari ini? Seenggak enak apa sih perasaan kita hari ini? Perasaan kita belum tentu benar. Tapi firman Tuhan selalu benar. Pilih untuk bisa menang dari perasaan kita, itu lihat firman Tuhan. Gak ada yang lain. Harinya apa? Setelah Daud memperkuat kepercayaannya sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Kalau kita sedih, kalau kita marah, kalau kita ada rasa gak enak dalam hati, jangan cari pelampiasan. Mungkin kalau kita cerita sama teman, bisa have fun sebentar. Tapi mungkin tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab cuma Tuhan. Yang dilakuin Daud sudah amat sangat benar. Dia doa sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus mengejar suku Amalek itu? Dan Tuhan ngomong, kejar. Kita tahu akhirnya dia bisa merebut semua harta, bahkan seluruh anak istrinya, Daud dan orang-orang yang ikut sama dia, itu semua kembali tanpa terkecuali. Bayangkan kalau Daud memutuskan hal yang salah. Aku sudah pulang perang loh Tuhan, kenapa kok kamu gak gini? Aku kecewa sama kamu.
Kalau dia berlarut-larut sama sedih atau tambah marah sama Tuhan, aku gak mau ikut Tuhan lagi. Kita gak akan tahu ujungnya. Tapi kita tahu kan, di Alkitab mencatat, dia memperkuat kepercayaannya sama Tuhan. Dan hasilnya apa? Keluarganya kembali. Semua apa yang direbut itu kembali semua. Cuman satu keputusan yang harus kita buat. Kita harus menang dari perasaan kita. Karena perasaan kita belum tentu benar. Mungkin ada kesempatan untuk kita membalas. Mungkin ada kesempatan untuk kita kecewa. Mungkin ada kesempatan untuk kita sedih. Mungkin ada kesempatan untuk kita balik marah. Tapi Tuhan itu dekat sama orang-orang yang cinta akan Tauratnya. Tapi Tuhan itu dekat sama orang-orang yang cinta, anak-anak yang cinta sama Dia. Cerita sama Tuhan, doa sama Tuhan. Kalau kamu sudah ngerasa, Kak, aku itu gak bisa Kak menang atas kecewaku atau sedihku Kak. Ngomong sama Tuhan. Allah Roh Kudus beri kekuatan. Percaya. Kak, aku memang orang kayak gini Kak. Aku gak bisa nahan emosiku Kak. Aku dikit-dikit marah Kak. Serahkan sama Tuhan. Kita buka satu ayat ya di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita punya perasaan. Tapi apapun perasaannya, pada waktu itu entah sedih, entah gak enak apapun, atau semarah apapun. Apapun perasaan kita, yuk sama-sama kita serahkan semuanya itu ke Tuhan. Kalau kita gak bisa mengendalikan, jawabannya cuma satu, serahkan sama Tuhan. Walaupun kiri kanan mendukung untuk melakukan hal yang gak benar karena perasaanmu tidak enak, mending lakukan seperti apa yang dilakukan sama Daud. Itu sudah paling benar. Doa sama Tuhan. Dia memperkuat kepercayaannya sama Tuhan. Kita juga bisa. Kita serahkan perasaan kita yang mungkin naik turun. Mungkin enak tidak enak. Kita serahkan sama Tuhan. Apapun perasaannya, Tuhan jawabannya. Kita doa sama-sama yuk. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan, ucapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Yang tahu lagu ini kita nyanyi sama-sama ya. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan, ucapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Sekali lagi kau telah ubah, kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan, ucapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Ini ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan.
Siapa bilang anak-anak itu gampang sekali untuk sedih? Siapa bilang anak-anak itu gampang sekali untuk marah? Siapa bilang anak-anak itu gampang sekali kebawa perasaan? Tuhan, Ezra percaya setiap anak-anak yang mendengar ini Tuhan Yesus, hatinya akan dikuatkan, tidak gampang goyah ke kiri dan ke kanan. Mereka akan punya hati yang kuat, hati yang tidak mudah goyah Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mengubahkan hati Tuhan Yesus. Ezra percaya Tuhan, setiap anak-anak Voltage, dimanapun mereka mendengar ini Tuhan Yesus, mereka akan membawa perubahan di keluarga mereka, di lingkungan mereka. Karena dari perasaan saja Tuhan Yesus, dari hati mereka, mereka tidak mudah terbawa oleh keadaan sekeliling mereka. Biar hati mereka Tuhan Yesus jadi kuat seperti batu karang, punya iman yang tidak gampang goyah, punya iman yang teguh. Kalau sekeliling mereka Tuhan Yesus mudah untuk galau, mudah untuk bersungut-sungut, mudah untuk komplain Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap voltager yang di rumah Tuhan Yesus akan beda dari dunia ini. Mereka akan punya prinsip-prinsip Allah, prinsip-prinsip firman Tuhan. Hati mereka akan kuat seperti Daud. Hati mereka akan selalu rindu seperti Daud juga. Rindu akan hadirat-Mu. Kesukaan mereka akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Jadikan setiap anak-anak Voltage ini Tuhan Yesus, pelaku firman-Mu yang kuat. Mereka akan mencintai-Mu dari sekarang sampai nanti Tuhan Yesus. Kalaupun perasaan mereka sekarang Tuhan Yesus, ada yang kecewa, ada yang gak enak sama teman mereka, atau bahkan marah sama orang tua. Dalam nama Yesus, lepaskan pengampunan Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadikan baru, Tuhan yang menjadikan utuh. Tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi hal yang tidak mengenakan hati Tuhan sampai dalam hatimu. Karena sedalam hati manusia, Tuhan yang tahu. Jamah hati setiap anak-anak ini Tuhan Yesus. Ini nih karamaya bara. Jadikan hati setiap hati baru Tuhan Yesus. Jadikan setiap hati itu kuat Tuhan Yesus. Ini keputusan kami Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan Yesus untuk menaruh hati kami Tuhan Yesus, perasaan kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami tidak mau menyerahkannya ke iblis, ke perasaan kami sendiri Tuhan, tapi kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ini komitmen kami, ini hati kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun keadaan di depan, apapun yang kami alami, kami tahu kebenaran Tuhan Yesus. Engkau dekat dengan orang-orang yang patah hati, yang sedih maksudnya. Engkau dekat dengan orang-orang yang mencintai dan mencari-Mu sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Kami mau menjaga perkataan kami, perilaku kami, hati kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Apapun keadaannya, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami menyerahkannya, Engkau membuat semuanya baru dan membuat semuanya indah Tuhan Yesus. Thank you atas firman-Mu yang indah. Thank you atas hadirat-Mu yang begitu manis. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang tidak akan pernah bisa dibeli, tidak bisa ditukar. Hubungan yang dekat dengan Allah Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus sendiri setiap harinya. Hikmat, tahu mana yang benar, mana yang salah, dan pengertian atas segala sesuatu. Damai sejahtera yang cuma dari Tuhan. Setelah ini download sama-sama ya, kita sudah download hari ini. Terus download sukacita dan damai sejahtera yang cuma dari Allah. Dan yang terakhir, kasih karunia
yang akan selalu melekat pada kalian semua. Tidak berkesudahan, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu, Allah Roh Kudus menuntun. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh nyata. Kami mengucap syukur atas hadirat-Mu. Terima kasih sampai hari ini kami bisa beribadah Tuhan Yesus. Engkau yang baik. Kami menerima berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wah, belajar banyak banget ya hari ini. Perasaan kita memang indah dan ada beribu rasa yang bisa kita rasakan. Tapi mulai hari ini, yuk kita belajar untuk mengendalikan perasaan kita dan memenuhi hati kita dengan kasih Tuhan agar kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Are you ready? See you next week and God bless you.